pemerintah ngasih janji Janji manis. Jadi manis. konsumen ya udahlah Menunggu tunggu aja menunggu dulu. ya, menunggu. Makanya sementara Mhm. pihak industri, pabrik jalan, Iya. tenaga pemasaran harus dibayar, Mhm. pemasok juga harus dibayar Bayar juga, Suku cadang kalau nggak salah. pembiayaan mereka juga harus disetor atau dicicil. Nah, Mhm. jika nggak ada penjualan gimana mau bayar orang-orang ini? Sobat Kontan, jumpa lagi bersama kami dalam program podcast Insight Konten TV. Bersama saya Hafid Febri. Dan saya Jumiati. Ya. Wijaya. Kali ini kita telah kehadiran rekan kita dari dapur redaksi Kontan, khususnya dari tim tabloid ya, tabloid Kontan ya Pak Jum ya. Periodik. Ya, periodikal mingguan. Ini produk Kontan pertama kali, perlu Sobat Kontan ketahui, yang masih eksis hingga saat ini. Kakak tertua. Nah, kebetulan Mas Asnil kita hadirkan di tengah-tengah kita yang mengampu rubrik bisnis di tabloid Kontan ya, Mas Asnil. Tabloid Kontan. Nah, kita sengaja hadirkan Mas Asnil karena ada topik menarik yang menjadi laporan utama tabloid Kontan yang baru terbit pada pekan ini, yaitu soal fenomena perang diskon motor listrik ya, Mas Asnil. Ini masing-masing produsen menggunting harga besar-besaran di tengah ketidakpastian subsidi pemerintah yang senilai 7 juta rupiah. Jadi ada fenomena Astra Honda Motor yang memangkas harga hingga 40 juta per unit, lalu ada United, Alfa, kemudian Polytron juga ikut melakukan perang diskon tersebut. Nah, kita akan berbincang lebih jauh dengan Mas Asnil. Pertanyaannya mungkin yang cukup menarik adalah apakah saatnya konsumen yang sekarang masih menggunakan kendaraan konvensional atau motor bensin beralih ke kendaraan motor listrik yang ramah lingkungan di tengah perang diskon tersebut. Nah, seperti apa Mas Asnil? Silakan. Ya. Pertama, harga dipotong sampai lebih dari setengah harganya. 50% ya. Di atas 50%. 50%. Pak Zum. Jadi yang kita temukan seperti beberapa brand Jepang yang masuk ke kendaraan listrik, sepeda motor listrik itu memangkas nyaris 40 juta per satu unit. Dari Dari harga 59 juta sekian, hampir 60, itu dipotong jadi 23-24 juta. Dan itu beragam tergantung dealer-dealer yang mendapatkan penugasan. Artinya nilai potongannya hingga 40 juta ya? Hampir 40 juta. Itu yang terjadi di beberapa minggu terakhir. Apalagi kemarin di PRJ itu juga beberapa brand lain juga melakukan hal serupa. Walaupun nggak sampai 40, tapi nilai diskonnya itu di atas subsidi pemerintah. Pemerintah subsidi 7 juta. Nah, mereka berani memberi subsidi bahkan di atas itu. Jadi, boleh cerita nggak sebenarnya produk yang ada sekarang di pasar ini ada berapa merek sebenarnya untuk motor listrik? Ya. Kalau di jumlah secara kan ada asosiasi Aismoli itu kalau nggak salah udah sampai belasan. Ada beberapa merek yang memang memiliki basis produksi yang cukup kuat gitu ya, karena memiliki korporasi besar di belakangnya, seperti Polytron, Alfa, itu kan grup besar yang kemudian masuk ke kendaraan listrik. Nah, ini otomatis mereka secara finance, secara modal kerja, secara pembiayaan, mereka santai ketika kemudian menggeber penjualan, nahan produksi, gelar diskon besar. Nah, itu mereka ada. Nah, yang brand-brand kecil ini ada beberapa brand kecil yang kita temukan itu malah mati segan hidupnya tak mau, itu ada juga gitu ya. Kalau ada belasan semuanya kalau dibandingkan dengan motor yang bensin ya, itu apa namanya, pabrik perakitannya itu kan mungkin lebih sederhana ya dibandingkan, iya kan? Iya, kayak main Tamiya sebenarnya, Pak. Kita doang gitu. Ya karena komponen mesinnya juga lebih simpel kan mereka. Iya, waktu itu kita sempat visit ke pabrik gitu ya. Rangka itu dipasok oleh lokal karena itu kan komponen lokal cukup dominan untuk memproduksi rangka ya. Dan yang paling master itu adalah chip untuk teknologinya.
Mmm, inverter, mmm, kemudian motor gitu ya. mmm, Chip ini untuk rangkaian sistem kelistrikan dan lain-lain. Nah, Mhm itu yang mhm. paling Iya iya. kita masih impor, mmm, terus motornya juga Iya. masih impor gitu. Iya iya iya. Nah, Itu Nil, dengan diskon yang gede-gedean tadi, mhm, perang diskon lah ya ya, antar produsen motor listrik. Bahkan tadi kalau nggak salah Honda ya yang memangkas sampai Honda 40 juta 40. per unit, lalu tadi ada United, Alfa, Polytron juga Mhm melakukan hal mhm. yang serupa. Nah, apakah efektif strategi produsen memangkas tarif ini? Karena kan tujuannya pasti untuk mendongkrak penjualan mereka di tengah pasar yang lesu, Mhm. di saat subsidi pemerintah juga tidak kunjung turun Ya, kan, yang subsidi 7 juta per unit itu kalau nggak salah itu kan berakhir Desember kemarin. benar. Nah, sampai sekarang pemerintah terus diam-diam mengasih aja. Ya harapan-harapan tarif, ya. yang tiba-tiba di tengah harapan-harapan palsu katakanlah dari Mhm pemerintah itu, mhm. mereka mengambil strategi penjualan dengan langkah yang cukup ekstrim sebenarnya ya, Ya, sampai potong harga 40 juta Mmm, per unit itu kalau kalau dalam hitungan-hitungan bisnis, apakah mereka jual masuk rugi nggak? misalnya? Nggak Nah, ya. masuk. oke itu dari sisi produsen. Nah, dari sisi konsumen apakah ini momen yang tepat untuk melakukan pembelian motor listrik di Minimal bisa saat jadi lebih greedy kan? iya, di saat harga lagi murah-murahnya nih kan? Iya Lagi bro, iya apalagi diskonnya di atas subsidi pemerintah gitu ya. iya, subsidi pemerintah cuma 7 juta kan? Nah, Iya, kalau menurut, temuan teman-teman yang liputan ini mhm, gitu ya, oke, diskon ini pasti ada ibarat kata, badai datang pasti ada pemicunya gitu ya. mhm, Mmm, Pasti ada siapa yang menabur angin, dia iya, akan menuai badai, oke, pasti ada sebab akibat gitu. iya, mmm, Industri melakukan diskon pasti ada sebab. mmm, Nah, temuan kita adalah, eee, pembeli kita itu, 3 tahun belakangan itu terbiasa dengan yang namanya subsidi. oke, Nah, kita tahu yang disubsidi pemerintah itu adalah BBM, mhm gas, mhm mmm, LPG, mhm ini barang subsidi. mhm, Nah, ketika, barang subsidi ini diluncurkan, itu konsumen akan ketergantungan. mmm, mmm, Nah, ini juga terjadi pada kendaraan listrik. oke, Jika yang subsidinya dicabut, mereka akan menahan diri. mmm, Nah, begitu juga ketika BBM, mereka akan rela antri loh. mhm, mmm, iya Ketika BBM-nya tinggal dikit gitu iya, kan, Pertamina membatasi pembelian. mhm. Nah, konsumen itu akan rela antri Artinya dan ketergantungan. fenomena yang sama terjadi di pasar motor listrik ya? Nah, fenomena ini Mmm, terjadi di kendaraan listrik, jadi sepeda konsumen motor, menahan pembelian? menahan pembelian. Makanya ada yang turun sampai 40%, ada yang Oke turun sampai 70% bahkan oke oke, di anggota artinya Ismoli. signifikan dampak dari belum kunjung cairnya program subsidi pemerintah ini terhadap Mhm, penjualan atau ya, terhadap pasar motor listrik ya? benar. Turunnya lumayan bisa bisa 50% ya kali ya? Lebih lebih, ada yang Lebih? lebih, Mas, ada yang Mmm, 40 tergantung brand tadi ya. Kalau oke. brand besar itu Mmm, relatif mereka masih mmm, stabil mmm, gitu ya. mmm, Dan yang ngasih diskon besar oke. berusaha untuk mendapatkan penurunannya nggak turun drastis banget. Oke, kalau gitu bisa kita simpulkan bahwa perang diskon ini dipicu dari pasar motor listrik yang sudah kecil ini semakin mengecil Iya, di tengah ketidakpastian subsidi kan, mhm, sehingga memicu terjadinya perang diskon. bener. Satu Hmm, lagi hmm, pemerintah ngasih angin segar, oke. mmm, produsen, eee, kepada produsen maupun kepada konsumen. Hmm, mmm, Tenang, pemerintah akan memberikan subsidi subsidi, ya. mmm, ataupun, PPN-DTP, PPN yang ditanggung pemerintah. Oke. mmm, Konsepnya masih Iya. masih pilihan tuh, mau Iya. subsidi kelas sebelumnya atau Atau skema PPN, subsidi PPN. DTP. Nah, ini pemerintah ngasih janji Janji manis. manis. Jadi konsumen, ya udahlah Menunggu tunggu aja menunggu dulu, ya, gitu. menunggu. selama belum ada ininya, realisasinya ya akan ditunggu terus Iya, ya? ditunggu Bener. Sama terus. statusnya kayak, subsidi BBM sama gas LPG tadi, Po. Mmm, Heeh. Pemerintah konsumen akan berpandangan, pemerintah pasti akan nurunin. mmm, Sabar aja, tungguin antri yang aja ya? sabar, tungguin Iya iya aja. iya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Mmm, mmm, Makanya Mmm, sementara mhm, pihak industri, pabrik jalan, mmm, iya, tenaga pemasaran harus dibayar, mmm, mmm, pemasok juga harus dibayar bayar juga. juga, suku cadang kalau nggak salah. eee, pembiayaan mereka juga harus Mhm, disetor atau dicicil. Nah, mhm, jika nggak ada penjualan gimana mau bayar orang-orang ini? oke Jadi ini dari oke. total produsen yang ada sekarang ini, Mhm. berapa persen sih yang udah punya pabrik dan besar yang akhirnya dia punya kapasitas besar yang nggak bisa di-stop juga gitu kan? Yang besar itu ada sekitar 7 brand ya, Pak, 7 7 sampai brand. 10 Mmm, brand lah. Kapasitas berapa tuh? Berapa ratus Nah, berbeda dengan memang dengan motor biasa? motor konvensional gitu ya. Heeh mhm, heeh.
karena kan rumit Heeh, lebih rumit pemasoknya ya? lebih rumit kan. Mhm. Kalau Hmm. motor listrik ini biasanya perakitannya itu lebih simpel sih, Pak. Mhm. Jadi kapasitas itu bisa langsung Naikkan. dinaikin 3 kali lipat sekalipun karena Mhm. prosedurnya simpel banget Lebih kayak simpel ya? ngerakit Tamiya gitu. Mhm. Nah, cuman yang paling, signifikan itu adalah dari pemasok. Mmm. Misalkan pemasok rangka nih, pemasok motornya, chipnya gitu ya. Nah, Udah ini yang dipesan ya? ya, ini yang kemudian bisa terganggu Iya. Nah, jika penjualannya turun gitu. ya. Nah, menurut kabar dari AISMOLI tadi ya, Mhm Asosiasi mhm. Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia, artinya ketidakpastian subsidi atau subsidi yang belum juga turun dari pemerintah memicu anjloknya penjualan yang cukup signifikan, ya Ya, kan, di pasar motor listrik, sehingga memicu juga fenomena PHK, benar nggak? Artinya sudah mulai terjadi PHK di pabrikan ya, motor listrik. itu sangat-sangat apa ya, Hmm. sangat silent banget ya. Kalau bicara PHK ini, pihak industri apalagi manufaktur itu sangat-sangat, berusaha untuk supaya jangan terekspos ke publik karena apalagi berkaitan dengan brand-brand besar. Tapi itu mengancam iya, karena tadi mereka nggak punya pendapatan lagi ketika penjualan turun, tagihan besar, komitmen pembayaran mereka besar, tetapi penjualan nggak ada. Makanya solusinya adalah ya sudah diskon, gitu. Supaya penjual bisa langsung membeli dan mereka dapat dana segar untuk membayar semua Oke. operasional. Ini ada bayangan nggak ada antara berapa besar sih supply yang ada sekarang ini? Udah oversupply kan ini kalau ngomong oversupply ya. Ada angka nggak berapa besar sih oversupply yang terjadi sekarang ini? Itu saya belum sampai ke Belum sana sih. sampai sana ya? Iya, iya. Kemarin baru melihat perspektif, Produsen ya? penjualan harga soal perang harga diskon ini Iya. aja baru. Tapi yang pasti kemungkinan besar sih memang terjadi oversupply. Oversupply ya. Karena Cuman sebagai gambaran, Heeh. kemampuan ini Faisal Reza bilang, Wakil Menteri Perindustrian bilang, kemampuan yang direncanakan untuk subsidi itu sekitar 250 miliar. Nah, 250 jika miliar. mengacu angka itu dengan 7 juta dibagi 7 juta, itu pemerintah alokasi subsidinya untuk sekitar 37 ribuan unit 37.000. per tahun ya. Mhm. Nah, 37 ribu unit ini yang kemudian diincar oleh para pemburu subsidi kendaraan motor listrik. Nah, kalau kapasitas produksi mungkin bisa 5 kali lipat ini atau 10 kali Iya. lipat ini bisa sebenarnya. Karena kan memang sangat Cepat ya? cepat untuk Iya. diadaptasi untuk produksi itu. Dan memang subsidi itu sangat signifikan membantu mendongkrak penjualan ya, karena dengan adanya subsidi kalau nggak salah tahun kemarin tuh tembus di angka penjualan motor listrik itu sekitar 70.000 unit ya. 70 ya. Nah, tahun ini proyeksinya tanpa subsidi itu bisa melorot atau drop Tapi menjadi hanya 30.000 sampai 40.000 unit. Tapi dari harga, Fit, gimana tuh? Dari harga, maksudnya harga yang dibeli sama konsumen, itu harganya sama atau udah turun sebenarnya? Maksudnya dibanding tahun lalu? Kalau ini kan dari harga jualnya dia sekarang ya. Mhm. Tapi kalau misalnya nih orang yang beli tahun lalu dengan yang kalau beli sekarang, dia mestinya harganya lebih murah dong ya dengan harga diskon ini. Iya, lebih murah yang Iya. beli sekarang. Iya. Karena bukan naik malah turun ya. Ya, itu yang terjadi. Jadi kalau dari sisi angka ya, yang subsidi pemerintah itu 2023 itu 11.000 sekian unit. Nah, 2024 naik 62.000 unit. Oke. 2025 ini di-set sekitar 35. 35.700 unit. Berarti Makanya anggaran 70.000 karena di anggaran subsidi juga. subsidinya turun ya berarti ya? Turun. Ya, turun. Turun. Tapi belum turun Cuman duitnya. belum tahu ini. Karena pemerintah kan masih bingung nih subsidi insentif langsung 7 juta atau PPN DTP tadi ya? ditanggungnya pemerintah. Oke. Ini kalau PPN biasanya mengacu harga kan. Iya. Kalau PPN 10% menyatakan harga 75 juta gitu ya. Dia dapat 7,5 juta. Oke. Tapi Nil, sebenarnya pertimbangan konsumen untuk beralih menggunakan atau membeli motor listrik itu sebenarnya banyak faktor, Pak. Artinya selain faktor harga dan produk ya. Harga misalnya selain harga ada subsidi, ada perang diskon. Tidak serta-merta juga menarik mungkin minat konsumen untuk membeli karena Umurnya. konsumen mungkin selama ini yang kita dengar ya itu banyak mempertimbangkan misalnya faktor daya Umur baterai. daya tariknya kurang jos. Oke. Fasilitas casnya belum jelas di mana misalnya kan, usia baterai, kemudian layanan after sales. Itu ya, itu komplain-komplain ya. Kombinasi faktor ini yang kemudian
ikut mungkin menurunkan selera konsumen untuk membeli motor listrik. Karena faktanya sampai sekarang ini kan pasar motor listrik itu masih kalah loh ya dibanding pasar mobil listrik. Kalau Iya, mobil listrik itu udah 2% terhadap populasi, terhadap pasar Dari populasi ya. naik signifikan. pasar secara nasional. Motor listrik mungkin masih di Padahal bawah 2%. kalau dari sisi harga, dari sisi ini mestinya maksudnya lebih mudah untuk maksudnya kan kalau mobil kan agak susah ya untuk bongkar pasang apa namanya baterai ya. Iya. Ini kan udah ada yang swapnya juga Iya. kan. Iya. Ini kan lebih mudah mestinya. Iya, artinya plus minus. Memang kalau kelebihan mungkin banyak ya Nil ya. Kelebihan menggunakan motor listrik dari segi biaya operasional dan lain-lain. Nah, apa benar Nil? Pertimbangan-pertimbangan itu ikut mempengaruhi minat konsumen untuk memiliki motor listrik. Ya, salah satu indikator yang Mas Hafid ceritakan itu sebenarnya bisa dijawab oleh industri sendiri sebenarnya. Lembaga pembiayaan mau nggak ngasih kredit untuk Nggak ada juga ya sepeda motor sekarang. listrik? Ada, cuman kayak nggak ikhlas gitu kan. Kita lihat aja angka-angka lembaga pembiayaan ngasih kredit itu masih Oh, karena mobil listrik udah ada kredit. angkanya masih kecil banget. Kecil banget ya. Porsi pembiayaan Porsi pembiayaannya. multi-finance ke motor listrik. Ada, cuman mereka lebih banyak main di mobil listrik. Nah, sepeda motor listrik ini sangat kecil sekali. Dan itu kayak pelengkap derita aja. Mereka sudah membiayai kendaraan hijau atau bisnis hijau. Nah, kita melihatnya seperti itu. Nah, ada narasumber kita juga yang menceritakan bahwasannya kondisi ini itu tak lepas dari unitnya sendiri. Oke. Nah, yang berharga dari kendaraan listrik selain baterai tadi itu cuma motornya. Nah, ketika baterainya udah rusak atau turun performanya, itu penilaiannya masih tidak seperti kendaraan biasa yang konvensional gitu ya. Dia bisa terukur daya haus dari pistonnya gitu ya, mesinnya, atau mengacu pada kilometernya. Nah, untuk kendaraan listrik mereka masih meraba-raba nih kemampuan baterai ini 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun, karena beragam-beragam karena standarisasinya belum terbentuk. Kalau mobil listrik lebih standar ya untuk baterai ya. Mobil listrik mungkin karena dia besar po ya, kapasitasnya gede, itu bisa diukur gitu langsung ya. Kalau kendaraan sepeda motor listrik ini kan dari yang size yang kecil banget, yang cuman Jadi sepeda juga bisa iya, jadi sepeda sampai yang kemudian yang gede juga ada gitu ya. Nah, standarisasi ini belum terbentuk gitu. Ekosistem ini belum kayak baterai lah kita ya, ada A3, A2, A1 gitu ya. Ketahuan tuh. Nah, kita belum sampai kepada menstandarisasi ini. Ini yang kemudian membuat lembaga pembiayaan juga bingung untuk menakar nilai harga. Sementara kan mereka butuh kan untuk menakar. Karena harga per tahunnya kan kalau turun Dia bisa ngitung biasanya ngomong. Iya, iya. Oh, ada risiko itu ya. Ada, mereka bisa ngitung. Depresiasi harga. depresiasinya ya. Siapa itu ahli statistiknya mereka pasti bisa menghitung. Ini nilainya akan turun, dibiarin aja, nilainya turun sekian, dipakai dia akan turun sekian. Nah, itu akan bisa dihitung. Nah, ini fakta yang terjadi di kendaraan listrik. Nah, ketika digadain, laku nggak BPKB motor listrik ini digadain gitu ya. Apakah lembaga pegadaian ini udah ada yang terima belum gitu. Nah, ini yang menjadi kecemasan yang melengkapi keluar dari Mas Hafid tadi. Ya. Memang harga jual secondnya juga memang drop banget ya motor listrik ini. Kayaknya Ekosistem pasarnya itu belum terbentuk ya. Itu yang membuat. Padahal udah perusahaan-perusahaan besar yang masuk ya. Merek-merek besar yang masuk ya sebenarnya. Maksudnya tinggal diterusin aja dia untuk motor listriknya seperti ini, motor dia udah punya pengalaman di motor yang konvensional ya. Ada juga yang berpendapat berbeda logikanya ketika berbisnis kendaraan konvensional combustion itu dengan kendaraan listrik. Kendaraan listrik ini seperti pakai HP katanya. Udah soak, udah ganti baru gitu. Udah nggak bisa, udah sekian tahun pemakaian, sama kita pemakaian handphone gitu. Ya secara teknologi udah nggak pas gitu kan, secara kemampuan performa juga turun, ya otomatis ya dia disingkirkan atau di-recycle, dirongsokin lah ya. Dirongsokin gitu. Nah, ini. Nah, satu lagi kalau dari pihak Ais Moli sendiri cerita, kenapa pasarnya tidak bisa seperti motor konvensional misalnya. Konvensional gitu. Ekosistemnya nggak dibentuk. Di satu sisi kita kasih subsidi, pemerintah kasih subsidi. Di sisi lain, yang konvensional itu masih dibiarkan
Berkeliaran. berkeliaran Iya, dan iya. tidak ada insentif kecuali subsidi tadi ya. Subsidi BBM. Subsidi kan dalam bentuk fiskal, Hmm. Oh, berupa uang gitu ya. Nah, pasarnya misalkan kendaraan listrik seperti yang mobil listrik kan dapat insentif tuh, ganjil genap boleh. Nah, untuk Dia motor masuk di ya, di Iya, iya. area yang Bebas ganjil genap gitu ya. ganjil bebas. genap mereka bisa Nah, lewat. Nah, motor listrik gimana? Hmm. Apakah motor listrik boleh naik masuk tol? Enggak boleh juga gitu ya. Motor Nah, listrik itu insentifnya cuma subsidi 7 subsidi juta doang. aja. Nah, ini yang kemudian menjadi kelemahan dari industri kita kan. hmm. Nah, pasarnya nggak dibentuk, nggak disediakan. Kita masih bertarung dengan Motor sepeda biasa. motor Konvensional. konvensional gitu ya. Hmm. Dan teknologinya juga semakin maju, semakin irit gitu kan. Iya. Dan bertempur di sini gitu. Dan apa desain fitur-fitur motor konvensional juga makin berkembang kan. Iya. Iya, iya. Eh, Dan Fiturnya makin canggih, Iya. lebih irit gitu. makanya motor konvensional tuh ya sekarang pasarnya coba Malah naik. 6,2 juta unit per tahun kan. Sementara motor Stay aja di listrik situ. 70.000 bahkan Kan terancam turun. kan old habit susah mati nih. Iya. Habit lama itu susah mati, apalagi kalau motor listrik. Makanya Motor listrik kan mau di nggak iya. ada bunyinya gitu. Makanya menjadi pertanyaan kita semua sebenarnya kenapa? Artinya ini motor listrik sudah disesaki banyak pemain, masing-masing pemain berlomba-lomba menghadirkan desain dan fitur-fitur yang tidak kalah canggih Ya. gitu kan. Tapi kok begini? Kok penjualannya itu nggak bisa mencuri lebih banyak pasar sepeda motor nasional ini kan? Ini sebenarnya menjadi pertanyaan kita. Berarti kan apa kira-kira Nil yang harus dilakukan oleh pemerintah, pelaku industri misalnya? Karena ini kan harus saling bahu-membahu kan untuk membentuk ekosistem pasar yang bisa menopang pertumbuhan industri sepeda motor listrik ini ke depan. Regulasi jangan dikasih untuk insentif fiskal aja sih harusnya, Mas. Harus ada yang lain. Harus ada yang lain. Misalkan kenapa orang Jakarta beli mobil listrik? Salah satunya ganjil genap. Coba deh, saya pernah nanya beberapa orang gitu kan. Kenapa Anda sudah membeli mobil listrik sementara di rumah juga sudah ada mobil? Karena kalau saya pakai mobil biasa, saya nggak bisa ganjil genap, nggak harus nunggu sehari ya. Kalau dulu kan dia punya punya mobil yang ganjil terus beli lagi mobil. Tapi kan kalau mau pesen nomor kan bayar tuh. Nah, kalau ini kan enggak nih. Pokoknya dia bisa lewat ganjil genap. Kayaknya enak. Itu ruang bagi mereka, bagi pengguna mendapatkan, wah saya bahagia pakai mobil listrik karena saya bablas aja ganjil genap. Nah, fasilitas infrastrukturnya udah mulai membaik kan di Jakarta, udah banyak charging station. Nah, bagaimana sepeda motor listrik? Nggak ada, mereka hanya cuma dapat insentif itu doang gitu. Charging station juga nggak ada ya? Charging itu banyak pun mobil kan? banyak mobil, satu itu, kedua standar baterainya nggak sama, Po. Jadi misalkan baterai brand A saya masukin ke brand B nggak bisa gitu ya. Nah, nggak bisa tuker-tuker juga itunya. Tuker juga gitu. Nah, itu yang kendala. Nah, kalau kemarin kita wawancara dengan Ice Molly, harusnya tuh uji coba aja dulu di Tamrin itu kendaraan listrik aja lewat boleh gitu ya. Selain polusi itu berkurang drastis, fasilitas kendaraan umum kita kan udah bagus tuh yang di jalan itu. Jadi ketika kendaraan pakai BBM masih lewat sana, ketika itu ditiadakan masih ada kendaraan umum yang bisa lewat. Transportasi publik ya. Lakukan 1 hari kita uji coba dulu tuh kendaraan listrik aja yang bisa lewat gitu ya. Dulu pernah juga kan di Tamrin Sudirman itu memang nggak boleh motor sama sekali. Motor ya. Terus Atau mungkin ini ya didorong instansi pemerintah untuk menggunakan kendaraan operasional wajib motor listrik misalnya. Iya, bisa juga. Bisa juga. Nah, beberapa kan memang sudah ada kan dalam LPS itu beberapa brand itu sudah melakukan pengadaan kan di situ. Dan pemerintah daerah sebagian sudah melakukan pembelian kendaraan listrik itu, Mas. Cuman memang gaungnya itu agak beda ya dibandingkan beberapa tahun lalu ya. Sekarang ini kayaknya kayak tiba-tiba hilang gitu loh. Apa ini pamor motor listrik ini ya? Iya. Dan yang paling penting, Mas Hafid, pajak kendaraan bermotornya hilang.
Hilang dong kalau Udah. kendaraan listrik kejual semua. Kalau pajak motor listrik sendiri sekarang masih berlaku sama deh dengan motor konvensional atau Kalau seperti apa? kalau kendaraan listrik ini banyak plus-plusnya kan. Mereka dapat insentif Mhm, tadi, terus Hmm. pajak BPNKB ya. mhm. Pajak It tahunan itu iya, SNK. mereka lebih murah kan Lebih murah ya? daripada kendaraan BBM. Hmm. Nah, jika ini pemerintah bisa Pemda mengkaji, hilang loh ya Hmm. pendapatannya ya. sebenarnya nggak bisa hilang Kalau switching, switching ya. ya. Jadi yang combustion ini, Hmm. yang BBM ini naikin aja pajaknya tinggi-tinggi. Hmm. Ya, Jadi ya. orang alternatif pindah ke sini, shifting kan. Orang kan mikir ya. Ya, secara nilai itu sebenarnya bisa dikalkulasi ya, risikonya naik turunnya seperti apa. Sama kayak pajak cukai ya. Ya, ya, ya. Jadi kayak pajak ini dinaikin, pendapatan daerah semakin tinggi sebenarnya kalau Ya, kendaraan ya. bermotor Oke, bensin. jadi kompensasinya ke situ ya. Situ. Harganya naik tapi ini kalau mau mengakali ya udah pindah ke sini. Pindah ke sini. Nah, Bisa ini juga, bisa bisa juga. diatur sebenarnya. Tapi kan kebijakan Belum kendaraan sampai listrik saat. ini baru di tingkat pusat. Kesadaran seperti ini belum terjadi di Belum. pemerintah kota, kabupaten, Oh. provinsi Iya, ya. Iya. Provinsi. Hmm. Jadi DKI belum punya arah kebijakan yang mendorong transportasi hijau ini gitu. Oke. Artinya perlu sinergi yang lebih kompak lagi antara pusat dan daerah ya. Ya. Untuk bersama-sama. Memang pajaknya motor listrik berapa? Ada? Kita cek dulu. Pajak sepeda motor listrik. Yang jelas lebih kecil sih, Pak. Jauh ya? Oke. Lebih rendah dari tarif normal 11%. Motor listrik terjangkau pajak tahunannya 225.000 sampai 375.000. Oke. Artinya sebenarnya Nil, kalau dari segi insentif fiskal ya, perpajakan, terus harga jual, itu pemerintah sudah cukup banyak mengulurkan tangannya lah ya. Dapat potongan harga 7 juta, bayar pajaknya juga lebih murah. Cuman itu tadi artinya tidak pertimbangan konsumen, masih ada ketidakyakinan konsumen Indonesia terhadap motor listrik. Sehingga tidak cukup hanya dengan insentif, tidak cukup hanya dengan perang diskon sekalipun yang sekarang sedang terjadi, itu bisa menjamin pasar motor listrik ini bakal melaju, bakal melesat gitu loh. Nah, yang menjadi tantangan utama saat ini sebenarnya adalah bagaimana produsen, pemerintah itu bisa meyakinkan konsumen Indonesia bahwa motor listrik ini tangguh loh misalnya kan. Fasilitas chargingnya sudah memadai. Tadi pajak tahunannya 75.000. 75 kan? Yang ini salah satu brand yang milik Polytron. 75.000. Rendah banget kan? PKB-nya. Kecil banget kan? Makan kecil banget. Tapi itu tadi artinya belum bisa melecut penjualan ya kan? Dengan berbagai program-program insentif perpajakan, potongan harga dari pemerintah tadi, bantuan subsidi 7 juta misalnya. Makanya tadi artinya bagaimana meyakinkan konsumen Indonesia kan terhadap performa motor listrik, karena masih banyak keraguan-keraguan itu tadi, misalnya soal performa kinerjanya, hanya nggak bisa jarak jauh misalnya kan, gasnya nggak bisa pol misalnya, nggak bisa kencang, terus padahal itu bisa di setel sekarang. fasilitas chargingnya masih nggak tahu di mana. Nah ini sebenarnya persoalan ini ya sama dia nanti udah berapa tahun hidupnya. Belum lagi layanan after sales, belum ada standarisasi harga sehingga ya harga jatuh sejatuh-jatuhnya misalnya kan. Itu sejatuh-jatuhnya. Nah mungkin ini menjadi PR ya kan. Di satu sisi produsen ini bermunculan terus kan. Ini kan bahaya kan. Di saat pasarnya masih kecil banget, di hulunya nih produsen berjejalan nih pengen. Terakhir apa itu yang baru masuk yang kemarin Asnil, Ajis kemarin liputan tuh, kan banyak sekali. Nah ini yang mungkin perlu apa ya, menjadi concern pemerintah dan pelaku industri kan. Bagaimana memacu pasar yang kecil ini bisa menjadi lebih besar, tentu harus melakukan sebuah kajian riset yang mendalam. Kekurangannya di mana itu yang mungkin perlu dilengkapi kan Nil. Misalnya sehingga pasar motor listrik ini bisa tumbuh berkembang mengimbangi hulunya. Jangan hulunya terus pacu produksi di saat subsidinya hilang langsung jeblok. Kasihan kan mereka berlomba-lomba pangkas diskon, jual rugi lah katakanlah misalnya kan. Misalnya kan nggak masuk akal pangkas diskon sampai 40 juta misalnya per unit.
Satu lagi Mas Awit, kalau nggak dipaksa, pemerintah Nah, nggak konsumen di Indonesia itu nggak mau pindah. Misalkan kayak ketika dulu minyak tanah pindah ke oke. LPG, Oh, itu harus kan dipaksa, dipaksa gitu, Ya, hilang ya, ya. ininya hilang ya. akhirnya minyak tanah. Nah, Mhm. ini nggak kalau menurut saya ya, Oke. ini opini, ini nggak dilakukan pemerintah, jadi Ya, setengah hati nih gitu. setengah hati ya. Jadi Jadi jika ini dipaksa, ya sudah naikin yang kendaraan bermotor pakai bensin, pajaknya dinaikin gitu ya. Mhm. Nah, yang listrik diturunin, otomatis orang akan tapi pindah seperti yang terjadi Ya, ya. di LPG walaupun itu. mungkin nggak sedrastis LPG LPG ya, ya, karena ya. kan masih ada dia. Mhm. Cuman lama-lama mikir gitu ya. Ya, ya. Ya tadi Beli itu Nil, Tapi all pemerintah kayaknya habit belum never berani dies sih. ya. ya, Nggak mau dia kalau kalau nggak nggak dipaksa. habitnya itu kan jalan terus, mau apalagi jika udah pakai 2 tak dan hobis gitu kan. Waduh, Wah, udah pakai pakai apa namanya, ini brong gitu ya. iya, Wah mau udah itu. dikasih matic yang lembut aja nggak mau, ya apalagi dikasih Nggak ada listrik. nggak ada Nah, Nil, bunyinya. ini kan Nggak enak kalau nggak berbunyi gitu. udah masuk semester kedua ya. Mhm. Ya sudah udah bulan Juli semester Mhm. kedua. Pemerintah sendiri belum ada kejelasan juga kan soal insentif subsidi potongan 7 juta itu. Nah, kalau ini tuh saya ingat Yusuf Mansur, Pak. Heeh. Kenapa tuh Yusuf Mansur? Duitnya dari mana katanya. Ah, Sementara kan kondisi iya. keuangan negara kan. Iya, iya. Nah, itu Ah, satu. Kedua, walaupun secara pernyataan itu sudah disampaikan oleh Faisal Rizal ya, Kemenperin ya, wakil menteri. bahwa akan lanjut gitu dia. Lanjut Agustus ini diharapkan. cuman duitnya nggak tahu dari Cuman mana. persoalannya Kemenq-nya nggak ACC juga, Sri Mulyaninya. Karena itu Nah, tadi duitnya dari mana? kata Faisal Reza, Sri Mulyani sudah ACC. Sudah ACC. Tapi kan Sri Mulyani sendiri kan nggak Belum ngomong. belum ngomong. Belum pernah ngeluarkan statement dia. Belum Sri Mulyani setahuku soal ini. Belum ada. belum Soal sepertinya. nasib subsidi motor Hmm. listrik ini. Nah, Iya. apakah itu akan dicairkan 250 miliar kata Faisal Riza atau tidak? Ini yang kemudian masih ditunggu-tunggu konsumen. Iya. Nah, di sisi lain karena nilainya 250 lebih rendah dari 2000 tahun lalu, makanya ya sudahlah kita pancing dengan diskon dari industri ini. Ya, makanya artinya sampai kapan pabrikan produsen bisa bertahan melakukan perang diskon ini kan di tengah ketidakpastian. Kalau begitu subsidi. pertanyaannya sebenarnya yang dijual sama mereka itu di bawah HPP apa belum? Nah, itu tuh. Di bawah harga pokok produksi lah Ya. ya, biaya produksi. Tapi dalam industri otomotif yang sepengetahuan saya Pak ya, ketika mereka sudah mencapai tahap ini yang terjadi di beberapa negara ya, misalkan di Cina, makanya BYD di Cina itu murah sekali kan, karena mereka sudah mencapai tahap produksi yang ideal Scale-nya ya, gitu ya. economic scale-nya udah Nah, masuk ya. economic scale-nya udah masuk, kemudian ketika mereka ngukur growth-nya, awalnya mereka ngukur growth tinggi nih. Nah, ternyata nggak sampai, ya sudah barangnya diskon karena yang pasti mereka nggak merugi gitu ya. Jadi ketika mereka jual murah di bawah HPP pun secara all in mereka masih untung gitu ya. Nah, ini mungkin strategi yang coba dipakai di sini. Mereka tahun kemarin katakanlah mereka Lumayan lah ya. lumayan lah kita cuan besar nih, misalkan 40% atau 50% margin yang mereka peroleh. Ya sudah, yang sekarang kita BEP aja dulu deh gitu. Gitu. Jual pokok aja dulu karena margin kita sudah nutupin tahun kemarin gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu strategi yang dilakukan Ya, agar untuk pasar ini. Cuman kalau bertahan seperti itu ya nggak akan tahan lama Iya, sih makanya aku bilang sebenarnya. sampai Iya, kapan akan tahan lama. Uang pabrikan kan. bertahan kan? Tergantung duitnya dia. Iya, ya, di tengah apa? Krisis. Di tengah Nggak jelas ini. ya Krisis ketidakjelasan global pemerintah gitu Bener. kan. Dengan ketidakjelasan pemerintah. Nah, ini yang disayangkan oleh industri. Ya kalau nggak ada bilang nggak ada gitu Iya. kan. Ini kan kayak kasih Soalnya mimpi gitu. statement pemerintah dalam ini Kemenperin itu akhirnya membuat konsumen ini wait and see kan. Ya. Nunggu nanti Lumayan 7 juta. Akhirnya apa? Pasarnya ya menjadi tidak berkembang kan pasar motor karena Benar. konsumen motor listrik ini, calon konsumen motor listrik pada menunggu. Karena sudah dijanjikan kan oleh Kemenperin. Benar katamu kan Nil, kalau Iya. misalnya tidak ada ya katakan nggak ada. Sehingga akan terbentuk pasar yang normal nih. Bisa normal. Iya kan? Atau jangan-jangan nunggu siapa tahu nanti mereka kasih diskon lagi di bawah lagi. Nah, itu. Jadi pada nunggu pada Agustus. Pada nunggu kan ya? Iya. Lumayan kan? Misalkan kayak Honda tadi harganya sekitar 24 jutaan. Dapat diskon lagi dari negara 7 juta, jadinya cuma 17 juta. Lumayan toh. Tadi Honda tadi menjadi berapa? 27. 24 jutaan. 24 dari 59 sekian. Iya, besar.
Nah, tapi Jadi nggak tahu juga apakah mereka ngasih kuota ya. Hmm. Apakah sejauh ini kita belum dapat konfirmasi berapa unit yang akan didiskon, Hmm. berapa banyak di wilayah mana saja, Hmm. tapi itu tergantung dealer mereka katanya. Hmm. hmm, Nah, kalau yang didiskon cuman 20 unit, 30 unit, Oke. ya itu program promosi doang. Tapi ya kalau diskonnya sampai 24 sampai 40 juta jadi 24 plus nanti ditambah subsidi 7 juta. Bener. Wah, Oh, saatnya beli itu. saat beli ya. Jadi lagi-lagi ya ujung-ujungnya tetap menunggu kepastian pemerintah juga. Oke. Pasti yang banyak nunggu itu. Ya mudah-mudahan didengar sama pemerintah nih kan. iya. Artinya jangan memberikan kabar yang Iya, kacau balau dari hulu Iya, sampai hilir karena ini. karena ini apa ya, mengganggu ekosistem industri kan, Hmm. industri motor listrik yang butuh kepastian, pelaku usaha butuh kepastian, Pemasok. konsumen butuh kepastian. Pemasok rangka bingung. Ini gimana, order nggak nih? Saya mau produksi. Tunggu dulu. Gimana nunggu, Bar? Kalau saya nggak stok misalkan bajanya, harga potensi naik gitu Iya. kan. Nah, ini mengacaukan rencana bisnis Iya, hulu ke hilir. karena faktanya memang apa ya, struktur pasar motor listrik ini belum tangguh. Belum Masih ad- butuh belum uluran ini. tangan pemerintah Iya, kan. belum Iya, dan terbentuk pemerintah harus benar. bertanggung jawab karena pemerintah yang sejak awal apa ya, mendorong industri ini Iya. lahir kan Mhm. dengan dalih demi terciptanya kendaraan yang ramah lingkungan, Hmm. menuju tren energi hijau kan. Hilirnya ini. Iya, jangan terus dibiarkan mereka bertarung sendiri ketika kondisinya belum siap. Hmm. Terutama sekali bagaimana meyakinkan konsumen Indonesia tentang performa motor ini, Hmm. bahwa ini motor tidak akan merugikan. Artinya motor yang akan memudahkan, menguntungkan dari segi lingkungan, juga memudahkan mobilitas warga dan terjaminlah keamanan, kemudahan, keselamatannya kan. Mhm. Dan lebih green. Ya. Cuman satu, Mas Sofit. Heeh. Kelemahan dari motor listrik. Kalau pulang anak nggak tahu kalau kita udah pulang. Oh iya, kan? Ya itu salah satu Kalau kelemahan. orang yang suka geber, bro, Iya. bapak pulang. Nah, kalau motor Jadi listrik itu Tahu udah nyampe. di rumah. Oh, senyap ya. Senyap ini. Iya. Motor senyap ini. Berkendaranya pun lebih tenang kan. Oke. Sebenarnya lebih menyenangkan juga di jalan, nggak ada yang nggak akan mungkin ada yang brong juga ya kalau pakai motor listrik ya. Karena kan di jalanan ini selain polusi asap, Suara. knalpot juga polusi Suara, suara. ya. Nah, motor listrik menjawab itu semua. Ya. Dia menjanjikan no polusi asap, no polusi suara. Kita tunggu bagaimana pasar ini, harapannya bisa berkembang. Karena sudah kadung terlanjur banyak pemain, investor menanamkan duitnya membangun fasilitas perakitan di industri motor listrik, dan sekarang pasar nampaknya agak crash nih, pasar motor listrik di tengah ketidakpastian subsidi kan. Konsumennya pada wait and see, terus menunggu hingga sementara aktivitas produksi terus berlanjut, supply produk menumpuk, terjadilah fenomena perang dagang. Dan tentunya persoalan harga bukan satu-satunya yang bisa menarik minat konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik. Ada banyak faktor lain menjadi pertimbangan konsumen. Salah satunya adalah soal fasilitas infrastruktur charging, misalnya ketangguhan performa motor listrik itu sendiri, dan layanan after sales, harga jual yang tadi disampaikan oleh Mas Asnil belum terstandarisasi kan, soal baterainya apa, sehingga itu membuat belum terbentuk harga pasar secondnya gitu loh. Oke. Sobat Kontan, sekian bincang-bincang kita dengan Mas Asnil, membahas secara spesifik dan lebih mendalam soal pasar motor listrik yang lagi ngadat nih kan. Melorot lagi, ngedrop nih, akinya udah Kayaknya soak. soak. Oke, tentu kita tidak berharap industri ini redup belum pada waktunya. Karena ini industri baru lahir sebenarnya, baru seumur jagung. Kita harapkan industri ini bisa semakin diterima di pasar domestik, dan cita-cita pemerintah, keinginan pemerintah demi tercapainya kendaraan ramah lingkungan itu bisa tercapai. Ya harus menunggu. Iya, tidak harus jadi target not zero emission itu ya. Ya. Oke. Supaya kita nggak semakin panas Iya. atau kehujanan di musim panas atau kebanjiran di musim panas ini. Kita tunggu podcast Kontan Insight TV berikutnya. Jangan lupa subscribe Kontan TV. Salam cuan.
Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.